Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizka F. Jamal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa disebut juga sebagai RPP. Sebelumnya, saya akan memberitahu tentang materi yang akan saya bawakan dalam RPP saya, yaitu bakteri. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu dalam RPP kompetensi inti, yang bisa disebut juga KI. Kompetensi inti yang saya dapatkan terbagi menjadi 4 KI. Yang pertama yaitu KI 1 dan KI 2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Selanjutnya yaitu KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humanior dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan mengembangkan dari yang dipelajarinya di sekitar secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator. Dalam materi yang saya dapatkan yaitu materi bakteri, saya mendapatkan 2 kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur dan ciri hidup bakteri serta perannya dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua yaitu menguraikan klasifikasi bakteri serta peranannya dalam kehidupan. Dalam indikator pertama saya mendapatkan 6 indikator, yaitu pertama menyebutkan ciri-ciri bakteri, yang kedua menjelaskan struktur bakteri, yang ketiga menunjukkan bagian-bagian bentuk bakteri melalui gambar, yang keempat membedakan reproduksi bakteri seksual dan aseksual, yang kelima yaitu menjelaskan tentang morfologi koloni bakteri, yang keenam yaitu menjelaskan cara pewarnaan atau pengecatan bakteri. Dalam kompetensi dasar yang kedua, saya mendapatkan 1 indikator yaitu menjelaskan klasifikasi eubakteri dan eubakteri atau bakteri sejati, peranan bakteri dalam kehidupan, serta cara mengatasi bakteri merugikan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran saya mendapatkan 4 tujuan, yaitu pertama, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri arca bakteri dan eubakteri dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk bakteri dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian struktur bakteri dengan baik. Yang keempat, siswa dapat mengetahui cara hidup bakteri dengan tepat. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran yang sambil tentang bakteri,
Dalam materi bakteri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama A, karakteristik bakteri. Yang B, struktur dan bentuk bakteri. C, ciri-ciri arca bakteri dan eubakteri. Yang D, perbedaan dan persamaan arca bakteri dan eubakteri. Yang kedua, dasar pengelompokan bakteri. Dalam dasar pengelompokan bakteri terbagi menjadi 2. Yang pertama, arca bakteri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bakteri metanogen, yang kedua bakteri halofil, yang ketiga bakteri termosidofil. Selanjutnya tentang dasar pengelompokan bakteri kedua, yaitu eubakteri. Dalam pengelompokan bakteri eubakteri terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan cara mendapatkan makanannya. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang ketiga, berdasarkan jumlah dan kedudukan flagela. Yang keempat, berdasarkan bentuknya. Selanjutnya yaitu dalam materi bakteri, yang ketiga yaitu perkembangan bakteri. Yang keempat, pengecatan gram. Yang kelima, peran bakteri dalam kehidupan. Dalam peran bakteri dalam kehidupan terbagi menjadi 2, yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Selanjutnya metode yang saya gunakan yaitu diskusi. Selanjutnya media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu pertama video, slide PowerPoint, kertas karton besar berisi crossword, proyektor. Selanjutnya yaitu alat spidol 13. Selanjutnya sumber belajar, buku paket biologi kelas 10 atau LKS. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan. Deskripsi kegiatan yaitu guru mengucapkan salam disertai senyum kemudian menanyakan kabar siswa. Yang kedua, guru mengabsen siswa dan meminta siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru menampilkan video tentang karakter kaitan materi bakteri dengan kehidupan sehari-hari, yakni anak kecil yang sedang mencuci tangan. Yang keempat, guru menuliskan topik atau submateri yang akan dipelajari, yaitu bakteri. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Alokasi waktu yaitu 1 kali 5 menit. Selanjutnya inti kegiatan. Yang pertama, mengamati. Guru menayangkan slide PowerPoint tentang definisi bakteri beserta ciri-ciri bakteri dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan materi yang sedang guru sampaikan. Selanjutnya yaitu mengeksplorasi. Guru membagi siswa dalam 4 kelompok besar, kemudian membagi lembar kertas siswa pada setiap kelompok. Selanjutnya, siswa mendengar penjelasan singkat mengenai apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya, siswa dibimbing dalam kerja kelompok. Habis itu, siswa mendiskusikan dengan teman kelompoknya terkait materi yang diberikan guru. Yaitu selanjutnya mengasosialisasikan. Siswa menggali informasi dari berbagai sumber untuk mempelajari materi diskusi. Selanjutnya, mengkomunikasikan. Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas bersama kelompoknya. Selanjutnya, mengkonfirmasi. Guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 1 kali 40 menit. Selanjutnya, penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran.
Selanjutnya, guru memberikan tugas membaca dan merangkum materi bakteri selanjutnya di buku catatan. Yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah dan mengucapkan salam. Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 1 kali 5 menit. Selanjutnya yaitu penilaian. Dalam penilaian saya menggunakan 2 cara untuk menilai, yaitu yang pertama rubrik penilaian presentasi, yang kedua penilaian pengetahuan. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu rubrik penilaian presentasi. Pertama, kelompok. Yang kedua, aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai terbagi menjadi 4, yaitu pemahaman materi, selanjutnya penjelasan dalam menyampaikan cara reproduksi bakteri, selanjutnya penyampaian, dan yang terakhir kontak mata. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan skala pada setiap kriteria adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pemahaman materi. Pemahaman materi menjadi 3. Pertama, siswa tidak memahami materi yang dipresentasikan. Yang kedua, siswa kurang memahami materi yang dipresentasikan. Yang ketiga, siswa dapat memahami materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya, penjelasan dalam menyampaikan cara reproduksi bakteri. 1. Siswa tidak dapat menjelaskan cara reproduksi bakteri yang telah didiskusikan kelompok. 2. Siswa kurang tepat dalam menjelaskan cara reproduksi bakteri yang telah didiskusikan kelompok. 3. Siswa dapat menjelaskan cara reproduksi bakteri yang telah didiskusikan kelompok. Selanjutnya, penyampaian. Yang ke-1, penyampaian materi. Penyampaian materi tidak jelas sehingga sulit untuk dipahami. Yang kedua, penyampaian materi cukup jelas namun intonasi suara kurang jelas. Yang ketiga, penyampaian materi dan intonasi suara sudah sangat jelas. Yang terakhir, kontak mata. Yang ke-1 yaitu siswa hanya fokus pada media presentasi dan tidak ada kontak mata dengan siswa lain. Yang kedua, siswa hanya beberapa kali melakukan kontak mata dengan siswa lain dan masih sering melihat media presentasi. Yang ketiga, yaitu siswa selalu melakukan kontak mata dengan siswa lain. Cukup sekian dari RPP yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.